Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, bertemu lagi dengan saya Ainun Ma'rifah, CGP Angkatan 10 Kabupaten Lumajang di sesi modul 1.4 Budaya Positif pada tahap aksi nyata. Saya dalam kegiatan CGP Angkatan 10 berada di kelas 279A, Jawa Timur, dengan fasilitator Ibu Hotija dan pengajar praktik Bapak Mujiarto. Berikut adalah konten aksi nyata saya. Yang pertama berisikan aset atau situasi, yang kedua tantangan, yang ketiga aksi, yang keempat hasil. Aset atau situasi. Sekolah harus menjadi tempat yang menyenangkan, aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah, khususnya murid dalam belajar. Hal ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran di sekolah harus membuat murid mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya melalui merdeka belajar. Untuk itu, guru bertugas menuntun dan mendidik murid sehingga diperlukan aksi nyata sebagai penerapan budaya positif dengan diawali perubahan posisi kontrol guru dan disiplin positif melalui keyakinan kelas. Yang kedua, tantangan. Tantangan di sini sebagai hambatan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan aksi nyata ini. Adapun jenis-jenis kegiatannya berupa diseminasi pada rekan sejawat, pembuatan keyakinan kelas, sosialisasi pada orang tua atau murid, dan evaluasi serta refleksi. Tantangannya berupa pelaksanaan yang dilakukan di akhir semester harus mampu mencari waktu yang luang dalam kegiatan diseminasi dan pembuatan keyakinan kelas. Yang kedua, menumbuhkan motivasi intrinsik dari murid membutuhkan waktu dan dilakukan secara terus-menerus. Yang ketiga, kolaborasi bersama orang tua untuk dapat dilakukan tindak lanjut di rumah hingga menjadi suatu karakter pada murid. Aksi nyata. Aksi nyata ini sebagai gambaran kegiatan aksi nyata yang dilakukan. Dengan kegiatannya terarah dan sistematis. Sebagai wujud kegiatan juga sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan atap atau start. Yang pertama, kegiatannya berupa diseminasi budaya positif. Yang kedua, keyakinan kelas beserta penandatanganan keyakinan kelasnya. Yang ketiga adalah tanggapan murid serta refleksi dari guru. Bapak Ibu guru hebat, berikut adalah kegiatan diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh saya kepada rekan sejawat di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, SMP Ibnu Sina Lumajang, terima kasih sudah hadir dalam acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di lingkungan kita SMP Ibnu Sina Lumajang. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Ustaz Rafiq. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini berjalan dengan baik dan lancar dan ada manfaat yang bisa kita ambil untuk proses pembelajaran yang akan dilakukan di sekolah kita. Ala dunia wa ala kulli sholih wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Selanjutnya sepatah dua kata dari Bapak Kepala Sekolah kepada Jibril Wahid Laksono. Monggo dan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian saya hormati, alhamdulillah
sebagai teman sejawat, kolega, guru, diharapkan bisa mendukung apa yang menjadi hal-hal yang disampaikan oleh Ustaz Ainun Ma'rifah untuk menjadikan sekolah kita lebih baik. Mungkin itu, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ainun Ma'rifah. Mudah-mudahan yang disampaikan nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz-Ustazah, hari ini sebelum saya mulai kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ya, ice breakingnya berkaitan dengan menggabungkan atau saling bersusun kata. Kata yang saya ambil adalah kata dari makanan atau ya kan makanan kita sehari-hari ya jenisnya. Sambung kata. Saya ambil misalkan hurufnya Batagor R, ya berarti sambung kata yang depannya huruf R. Bisa saya mulai? Ya. Anu ya, tik dor. Ya, saya dor bumutik dor siapa? Ya. Menyebutkan jenis makanan. Ya, hurufnya saling menyambung huruf akhir. Ya. Ya. Tik saya opor tik dor bulusi opor rendang tik dor gaduh oh Pak Soke tik dor makanan oh Onde Pak Rofik tik dor ke siapa? Abah Bayu Emping Linju. Oh ya lagi tik dor Abah Bayu ke Wilu. Oh lagi oseng ke Wilu tik dor Gulali. Terima kasih, itu sekilas tik dor ya bersambung kata. Baik, Ustazah, saya sudah mulai berkonsentrasi. Isi dari desiminasi pada modul 1.4 saya yaitu tentang budaya positif. Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ada budaya positif itu tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini isinya. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi? Ada 6 dimensi, betul. Dari pembelajaran berdiferensiasi yang menjadi paradigma baru itu menjadi teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya disiplin positif, yaitu pembiasaan hal baik yang mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah. Menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab untuk anak-anak. Tujuan kita menciptakan peserta didik yang disiplin untuk mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Itu disiplin positif. Ustaz-ustazah harus tahu terlebih dahulu pada anak-anak kalau kita itu punya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini berkaitan dengan tujuan atau keinginan dari kita agar bisa terpenuhi. Ada berapa? Kebutuhan dasar manusia ada 6. Jadi anak-anak itu termasuk kita ada 6 kebutuhannya. Ada bertahan hidup, contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, itu ingin dipedulikan. Kemudian bekerja sama dengan kelompoknya. Ada penguasaan, yaitu
harga diri, dianggap diakui dan memimpin. Kemudian ada kebebasan, yaitu memiliki pilihan. Dan ada kesenangan, yaitu bermain, humor, antusias, dan tertawa. Ini kebutuhan dasarnya. Selanjutnya dari kebutuhan dasar itu terbagi ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi ketika kita memberikan tindakan kepada siswa ada 3 argumen, ada yang berupa hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba kita langsung mengeluarkan tanpa ada aturan, itu namanya hukuman. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Kemudian bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Untuk konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan. Muridnya tetap dibuat tidak nyaman, meskipun sesuai aturan tapi tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, di sini kita mengusahakan harus berupa restitusi atau menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi prosesnya kita melakukan kolaborasi dengan murid untuk mencari bersama dengan solusinya sendiri. Ini bedanya restitusi. Jadi kita memanggil anak tersebut, kemudian kita lakukan bersama, solusi bersama secara kolaboratif dengan murid. Itu bedanya. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol dari guru. Penghukum, ada posisi pembuat merasa bersalah, ada teman, pemantau, dan manajer. Ada 5 posisinya. Apa itu? Yang pertama penghukum. Dia sikapnya atau suaranya, nadanya itu tinggi. Ada bahasa matanya melotot. Kemudian jarinya menunjuk-nunjuk. Ini dia berarti guru posisi penghukum. Diusahakan kita jangan sampai melakukan ini. Terlambat, kata-katanya selalu seperti ini. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah itu. Bagaimana kita harus bertanya pada diri kita, bagaimana perasaan murid kita ketika guru bicara pada itu. Akhirnya hasilnya muridnya menjadi marah dan dendam sama kita. Kemudian dia bersifat agresif karena kita selalu menghukum. Bisa jadi sesudah kembali duduk, kalau kita sudah menghukum, duduk, murid itu akan mencoret-coret bukunya atau meja tulis lebih buruk lagi untuk melihat motor atau mobil. Dan ini yang sikapnya sampai agresif tadi, sampai mencoret-coret. Ini guru yang posisinya menjadi penghukum. Jadi jangan sampai kita nadanya tinggi, matanya melotot sambil nunjuk-nunjuk. Kemudian pembuat merasa bersalah, nadanya melas. Kemudian sedih, bahasa tubuhnya lesu. Seperti ini. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur dengan cara ini? Pasti dia merasa bersalah. Hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal karena itu, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosinya tertanam, tidak bisa meluapkan. Dia tidak seperti murid dengan guru penghukum, biasanya menumpahkan amalnya dengan cara negatif. Bukan di sini tapi di luar. Murid ini tiba-tiba meletuskan amarahnya dengan menyakiti dirinya sendiri atau melampiaskan kepada orang lain. Ini membuat merasa bersalah. Selanjutnya guru sebagai teman. Posisinya ramah, akrab, bercanda. Bahasa tubuhnya merapat dan seperti merayu pada murid. Matanya senyum jenaka. Adi, ayolah, bagaimana sikap kamu? Kemarin kamu sudah janji pada bapak. Bukan kenapa terlambat lagi, sambil tertawa ringan. Jadi sambil senyum. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti
guru bantu kamu ini sambil senyum-senyum. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Murid akan merasa senang dan akrab, tapi termasuk dampaknya positif. Hanya saja ada sisi negatifnya, yaitu muridnya akan tergantung pada guru itu. Nah, kalau tergantung pada guru itu, akibatnya ketika guru lain yang memberitahu, dia tidak bisa mengikuti. Dia menggantungkan pada guru itu. Akibat lainnya, dia hanya berbuat sesuatu bila disuruh guru itu saja. Belum tentu berlaku sama dengan guru yang lain. Itu bedanya kalau bersifat sebagai teman. Nah, kalau pemantau suaranya datar, hanya melihat memantau, bahasa tubuhnya formal. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat. Nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan muridnya? Muridnya memahami konsekuensi yang telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan emosi berlebihan menjadi marah dan membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas dan istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Ini sebagai harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Ini sebagai pemantau, contohnya seperti ini. Nah, ini yang diusahakan kita sebagai manajer, yaitu suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat juga ke murid. Contohnya, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Ini langsung dihadapkan dua guru dan murid ya. Jadi bukan di depan kelas atau diajak bertemu. Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jadi anak diajak untuk mencari solusinya bersama guru. Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal karena dia ketinggalan jam pertama. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat pada waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Setelah percakapan itu, kita lihat perasaan murid jika dilakukan seperti ini. Posisi manajer suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk, mengacak pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal. Tampak sedih sekali akan berbuat murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman. Fokusnya ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi bila guru mengambil posisi pemantau. Guru akan melihat konsekuensinya dan peraturannya. Namun ketika diambil manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Ini yang diusahakan di manajer. Selanjutnya kita lihat 5 posisi kontrol. Ada kasus seperti ini. Kasusnya, murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Ketika menjadi penghukum, berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Ini contoh penghukum. Pembuat rasa bersalah, kesekian kali ibu sudah ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Kalau ada kata-kata seperti itu berarti pembuat merasa bersalah. Selanjutnya kalau teman, ayo dong kamu kerjakan tugasnya, nanti kalau sudah selesai kita main game. Nah, jadi ada sesuatu yang menyenangkan mereka. Kalau pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan kumpulkan. Jadi itu kalau langsung dikasih konsekuensi,
kita sebagai pemantau. Kalau manajer, kita tanya, apa kamu tahu kesalahanmu? Tanya dulu. Kemudian, keyakinan sekolah apa yang kamu langgar? Keyakinan sekolah ini berkaitan dengan ketertiban atau kesepakatan sekolah, seperti disiplin atau tidak tepat waktu itu. Dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Jadi anak diajak untuk melakukan solusi bersama. Itu manajer. Bapak Ibu, posisi kontrol apakah aku? Kata-katanya seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Silakan Pak Sohib. Apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Setelah saya bertanya, iya, saya sangat kecewa sekali. Ada jawaban lain selain membuat rasa bersalah? Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat rasa bersalah. Ulfa, ada penghukum. Bulusi penghukum, bukan? Apa pemantau? Pembuat rasa bersalah. Semuanya pembuat, kita lihat jawabannya. Betul, pembuat rasa bersalah. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Penghukum. Ada yang tertawa. Ya, ini penghukum ya, kita lihat. Penghukum, betul ya. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Manajer. Pak Rafiq, manajer. Ulfa, manajer. Kita lihat. Betul, manajer. Selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Teman. Ada lagi jawaban yang lain? Teman. Betul, teman. Selanjutnya, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Mantau Pak. Sobat ini sepertinya sudah tahu ya. Mantau. Iya, memantau. Karena langsung melihat konsekuensi ya, tanpa melihat diajak diskusi. Selanjutnya, sudah. Sekarang ustadz-ustadzah, selain wali kelas, ustadz-ustadzah harus melakukan ini, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu hampir sama dengan kesepakatan kelas, tetapi dibuat menjadi suatu peraturan namanya keyakinan kelas. Kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid, yaitu sifatnya universal, bentuknya positif, dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas ini tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi, jadi diajak diskusi bersama untuk mengutarakan pendapat. Nah, setelah jenengan jadi manajer, nanti harus melakukan segitiga restitusi. Apa itu? Menstabilkan identitas. Kenapa kamu terlambat? Tanya dulu. Jadi betul ya kamu terlambat karena ini. Nah, kita kasih tahu kalau tindakannya itu salah, validasi salah. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Nah, seperti itu. Itu namanya segitiga restitusi, proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tujuannya untuk memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Contohnya seperti ini. Menstabilkan identitas, berbuat salah itu manusiawi. Jadi kita itu memberitahu kalau setiap orang itu pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusinya. Kamu berhak merasa begitu. Nah, itu menstabilkan identitas. Contohnya validasi tindakan, kata-katanya seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Ini validasi. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, ini validasi. Kemudian menanyakan keyakinan kelas yang terakhir. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Contoh disiplin, tertib, kemudian saling menghormati, saling menghargai, jujur,
jujur. Ini contohnya. Seperti apa gambaran kelas ideal yang ingin kamu gapai atau menurutmu? Kamu mau jadi orang seperti apa? Ini keyakinan kelas. Nah, sudah selesai. Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Sebelum saya akhiri, monggo silakan bertanya. 1-2 orang, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin tanya Bu Ain, itu kan ada berapa tadi, ada 5 ya, posisi kontrol guru ya. Saya tanya, semuanya itu apa bisa berlaku untuk semua karakter anak? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Ustazah Indu. Untuk semua karakter anak, di situ memang tidak dikhususkan untuk karakter anak yang seperti ini. Jadi semuanya kita bertindak harusnya menjadi manajer. Apapun karakter anak, mulai dari anak yang pendiam, anak yang sangat agresif, atau anak yang TK pun juga dilakukan kita sebagai manajer. Seperti itu. Jadi kita melakukan identitas terlebih dahulu kepada anak, alasan anak seperti apa, kemudian memvalidasinya. Kalau kita juga pernah melakukan seperti itu dan menyepakati apa yang akan dilakukan atau dijadikan solusinya. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita melakukan posisinya manajer, kemudian untuk menyelesaikan masalahnya tetap kita menggunakan segitiga restitusi tadi. Ada lagi? Saudara Irfan? Satu lagi. Ya, terima kasih. Kadang ada anak yang mungkin dari macam-macam tadi itu susah. Jadi makanya harus dipakai mungkin ya, mungkin mendukung atau mungkin menggabungkan dari beberapa tadi, tidak sekedar manajer. Salah satu cara untuk membuat anak sadar. Iya, bagaimana itu, Ustaz? Terima kasih. Ya, sesuai dengan hakikat kita menjadi guru, ya, posisi penghukum itu tidak dianjurkan. Bahkan ada yang guru-guru yang istilahnya tahun 80-an, ya. Nah, itu yang menggunakan posisi penghukum. Posisi ini lebih menghasilkan dari posisi yang seperti itu. Tetapi memang akibatnya itu sampai saat ini tuh melekat. Sesuatu hukuman itu melekat sampai saat ini tuh, sampai mereka dewasa itu melekat. Jadi diusahakan tidak ada kolaborasi. Adapun kolaborasi kita tidak menganjurkan, bukan di posisi penghukum, bisa di posisi pemantau, bisa di posisi teman, nah seperti itu. Tapi posisi penghukum tidak dianjurkan. Jadi yang lebih diutamakan adalah posisi manajer tadi. Kita diajak diskusi anaknya, kemudian kita berikan solusi bersama. Ya seperti itu ya Ustaz. Bapak Wahyu, sebelum saya akhiri, Ustazah, apabila ada kesalahan saya mohon maaf ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Saudara Ainun Marifah untuk materi yang disimulasi pada siang ini. Dan tentunya teman-teman sudah paham apa yang perlu dilakukan ketika anak-anak melakukan sesuatu yang salah. Apakah kembali lagi pada pandangan semuanya, apakah dengan menjadi penghukum, kemudian menjadi pemantau atau teman atau manajer.
semuanya tergantung pada jenengan. Hanya satu yang perlu digarisbawahi bahwasanya apapun yang jenengan lakukan itu membawa dampak kepada murid kita. Pertanyaannya adalah dampaknya pengennya yang positif atau yang negatif. Kalaupun kemudian apa yang kita lakukan itu membawa dampak yang positif, otomatis itu adalah sesuatu sumbangsih buat anak-anak kita, terutama untuk perkembangannya. Untuk itu terima kasih Bu Ainun dan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa kita jalankan di sekolah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz Taufik ditutup doa. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya kan aku itu sekarang itu sebagai sebagai yang kami mau menguji amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وبناتنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والخير. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والكسل ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات من فتنة المسيح الدجال. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Demikian tadi paparan dari diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Semoga memberikan hasil yang terbaik untuk sekolah kita, dan terima kasih kepada ustadz-ustadzah sudah meluangkan waktunya untuk melihat dan bisa mendengarkan pemaparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diingat kembali, ada segitiga restitusi. Ya, ada segitiga restitusi, yaitu yang pertama, ada yang ingat? Identitas, harus menstabilkan identitasnya dulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, baru kita harus mengingatkan keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas. Ada 3. Jadi mari kita simak bersama video berikut ini. Ada kegiatan caranya merestitusi dari kesalahan siswa. Mari kita simak bersama. Sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru
Berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi menggunakan penerapan segitiga sebagai posisi manajer. Siang Sarah. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hadirnya dari sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain kurang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku baru dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Nanti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, tapi saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih kegagalan, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah bener padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Itu ya, itu ceritanya. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Kata-katanya yang sempurna. menstabilkan 3. identitas. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami
dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Ini contoh pertanyaannya. Melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari sesuatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami siklus penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan restitusinya sebagai media dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidak mengikuti ketiga tahapan dan segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Kalau masalahnya ringan, tinggal mengetahui kegiatannya itu keyakinan kelasnya itu seperti apa atau dapat seperti itu. membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Bagaimana apakah sudah bisa dipahami? Halo. Ini saya praktekkan ya. Pak Soket, saya jadi guru, Pak Soket jadi murid yang terlambat contohnya ya. Pak Soket, cari alasan. Ini saya izin ganti mic ya biar sama-sama pakai. Maaf ya Pak, saya panggil namanya.
Sokip ini terlambat masuk ke sekolah. Dia sering terlambat. Sering terlambat. Saya mau bertanya, saya ini sebagai guru, jenengan semuanya sebagai observer, kita akan melihat segitiga restitusi. Assalamualaikum Sokip. Waalaikumsalam Ibu. Sokip, kenapa kamu terlambat hari ini? Karena membantu kedua orang tua saya jualan di pasar itu bukannya malam terus Bu. Jadi saya itu sering bantu dan pastinya bangunnya kesiangan. Oh begitu ya Sokip. Sokip, setiap manusia pasti ada saling bantu membantu, termasuk orang tuamu. Begitu ya? Iya Bu. Sokip, jangan tertawa ini sini. Orang tuamu pasti membutuhkanmu untuk bantuan di sore hari atau pagi hari. Bisanya itu malam Bu, karena habis isya itu saya disuruh belajar Bu. Terus tidur, jam 1 itu dibangunkan untuk membawa dan menolong membantu barang-barang yang akan dipasarkan di pasar Bu. Oh begitu, jadi kamu tidurnya habis bantu itu tidur lagi begitu ya? Iya. Pasti orang tuamu sangat membutuhkan bantuanmu dalam mencari uang ya? Iya Bu. Sokip. Sokip, setiap manusia selain kita itu melakukan kesalahan seperti ini, itu kita pasti harus membutuhkan orang lain dalam hal sesuatu hal, termasuk kita dalam masuk sekolah ini. Ketika kamu terlambat sekolah, pasti banyak yang merugikan, termasuk diri kamu sendiri. Bila kamu tidak terlambat, maka hal positif akan kamu peroleh juga. Begitu ya Sokip? Iya Bu. Sokip masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Masih Bu. Yang apa itu Sokip? Jika terlambat harus ada konsekuensinya Bu. Iya. Membayar keterlambatan tersebut. Nilai apa Sokip? Nilai disiplin Bu. Iya pinter, nilai disiplin. Jadi Sokip sudah tahu kalau Sokip melanggar nilai disiplin berarti tidak menyepakati keyakinan kelas kita. Iya, mohon maaf Bu. Hal apa yang harus Sokip lakukan agar tidak terlambat lagi? Sholat subuh tepat waktu Bu. Oh iya pinter, sholat subuh tepat waktu. Selain itu Sokip, Ya, apalagi? harus bangunnya lebih pagi dan juga setelah sholat subuh harus tidur lagi. Iya, kalau Sokip sudah melakukan hal itu, pasti Sokip tidak akan terlambat lagi. Iya Bu, mohon maaf Bu. Iya, semoga Sokip jadi anak yang soleh ya. Amin. Iya. Tapi naik kelas ya Bu. Iya, semoga ada perubahan. Saya tunggu perubahannya ya Sokip. Insya Allah Bu. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya silakan dulu Pak Sokip. Ustaz-ustazah, seperti itu mohon maaf ada sedikit tertawa karena saya biasanya manggil namanya Pak jadi manggil Sokip. Itu tadi, jadi kita harus runtut dan hal yang dilakukan untuk menyelesaikan atau restitusi itu datangnya dari anak. Jadi bukan kita yang harus, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini ya. Jadi kita yang melakukan kegiatan restitusi, anak sendiri yang menyelesaikan masalahnya, kita yang membantu. Misalkan tidak sesuai dengan arah yang diberikan, guru membimbingnya, apa tidak seperti ini lah, seperti itu. Oke? Ada yang ditanyakan Ustaz-Ustazah dari segitiga restitusi? Silakan Ustazah Muti atau Ustazah Lucy. Oke, silakan Ustaz Sokip. Iya. Dari segitiga restitusi tadi kan pas waktu terakhir itu apa? Menanyakan keyakinan Ya, kelas.
menanyakan keyakinan kelas. Untuk kesepakatan keyakinan itu apa dari pihak sekolah, wali kelas, atau guru? Ya, terima kasih Ustaz Sokim atas pertanyaannya. Ustaz-Ustazah, setelah diseminasi ini biasanya saya itu juga memberikan caranya untuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu antara guru atau wali kelas bersama dengan murid, dilakukan bersama-sama. Kita mencari kesepakatan kelas, kemudian kita cari nilainya. Misalkan contohnya ini ya, kata-kata negatifnya dihilangkan. Dilarang membuang sampah di bawah meja. Nah, dilarangnya itu diganti dengan kata-kata kalimat positif. Contohnya, membuang sampah di tempat sampah, seperti itu. Ada nilai saling menghargai, nah seperti itu. Jadi nanti anak-anak diajak bersama-sama melakukan keyakinan kelas, kemudian disepakati, sehingga ketika ada pelanggaran kita menanyakan kembali keyakinan kelas tersebut untuk mereka, ini loh keyakinan kelas kita, masa ada ingat? Berarti kalau tidak dilakukan berarti kesepakatan kelasnya dilanggar. Nah seperti itu. Jadi yang dilakukan memang harus ada di kelas itu melakukan keyakinan kelas. Seperti kelas 7 kemarin sudah saya lakukan, Ustaz Sokim sebagai wali kelas itu sudah mengetahui nilai keyakinan kelasnya. Ada tertib, seperti itu, ada nilai-nilainya, ada hormat menghormati, kemudian ada saling menghargai, kemudian ada saling menyayangi, kemudian ada lagi disiplin tadi itu, dan tepat waktu. Itu contoh-contoh keyakinan kelas. Ada 10 kalau tidak salah, 10 keyakinan kelas. Satu keyakinan kelas itu dari nilai-nilai itu yang diambil. Ada lagi yang ditanyakan? Monggo Ustaz Taufik. Kalau kalimat negatifnya dirubah, begini contohnya ya, tadi kan dilarang buang sampah, menaruh sampah di dalam laci, di bawah meja, diganti dengan lebih baik, Kalimat yang positif. lebih baik tidak menaruh sampah di dalam laci gitu. Boleh. Kata tidaknya itu tidak diperbolehkan. Negatif tidak. Oh, gitu. Lah seperti itu. Kata-kata tidak dilarang itu kan negatif. Jadi tapi ada prosedurnya sebelum kita menentukan nilai itu, mereka harus tahu tampak seperti ada tabelnya nanti, tabel T dan tabel Y itu ada istilahnya tampak seperti misalkan membuang sampah, tidak membuang sampah itu diperbolehkan di situ. Tetapi khusus di nilai kebajikan atau keyakinan kelasnya tidak diperbolehkan mencantumkan kata negatif, harus positif. Waktu tampak seperti tidak membuang sampah di bawah meja, terus yang tidak seperti membuang sampah, berarti itu yang tidak diperbolehkan. Ada yang tampak seperti, ada misalkan membuli, misalkan menyayangi teman, seluruh teman, yang tidak diperbolehkan membuli teman. Jadi tampak seperti dan tidak tampak. Berarti maksudnya yang tidak tampak itu yang tidak diperbolehkan. Begitu nggih? Ya. Jadi hari ini, oh ya silakan. Ya. Kalau misalnya keyakinan kelas itu ya ada sanksinya nggak salah? Kalau misalnya sanksinya itu ternyata sanksinya itu negatif, kayak artinya kayak menghukum misalnya. Ya, misalnya anak-anak itu ya kadang-kadang kelas itu anak-anak ini aja lari misalnya, terlambat lari itu kan kayak hukuman. Ustadz perlu dikembalikan lagi, kita posisinya diutamakan pemantau atau manajer lagi. Ya, mohon maaf Bu. Iya, semoga suatu kejadian kan insya ya. Amin. Iya. Tapi yang kelas ya Bu. Iya. Semoga ada perubahan. Saya tunggu perubahannya ya Sokim. Insya Allah Bu. Ya. Assalamualaikum.
Itu tadi, jadi kita harus runtut dan hal yang dilakukan untuk menyelesaikan atau restitusi itu datangnya dari anak. Jadi bukan kita yang harus, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini, ya. Jadi kita yang melakukan kegiatan restitusi, anak sendiri yang menyelesaikan masalahnya, kita yang membantu. Misalkan tidak sesuai dengan arah yang diberikan, guru membimbingnya, apa tidak seperti ini, lah seperti itu. Oke? Ada yang ditanyakan Ustazah dari segitiga restitusi? Silakan Ustazah Muti atau Ustazah Lucy. Oke, silakan Ustazah Syokib. Iya. Dari segitiga restitusi tadi kan pas waktu apa yang terakhir tuh? Menanyakan keyakinan kelas. Iya, menanyakan keyakinan kelas. Untuk kesepakatan keyakinan itu apa dari pihak sekolah, wali kelas, atau guru? Ya. Terima kasih Ustaz Syokib atas pertanyaannya. Ustazah, setelah diseminasi ini biasanya saya itu juga memberikan caranya untuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu antara guru atau wali kelas bersama dengan murid, dilakukan bersama-sama. Kita mencari kesepakatan kelas, kemudian kita cari nilainya. Misalkan contohnya ini ya, kata-kata negatifnya dihilangkan. Dilarang membuang sampah di bawah meja. Nah, dilarangnya itu diganti dengan kata-kata kalimat positif. Contohnya, membuang sampah di tempat sampah, seperti itu. Ada nilai saling menghargai, nah seperti itu. Jadi nanti anak-anak diajak bersama-sama melakukan keyakinan kelas, kemudian disepakati, sehingga ketika ada pelanggaran kita menanyakan kembali keyakinan kelas tersebut untuk mereka. Ini loh keyakinan kelas kita, masa ada ingat? Berarti kalau tidak dilakukan berarti kesepakatan kelasnya dilanggar. Nah seperti itu. Jadi yang dilakukan memang harus ada di kelas itu melakukan keyakinan kelas. Seperti kelas 7 kemarin sudah saya lakukan, Ustaz Syokib sebagai wali kelas itu sudah mengetahui nilai keyakinan kelasnya. Ada tertib, seperti itu, ada nilai-nilainya, ada hormat menghormati, kemudian ada saling menghargai, kemudian ada saling menyayangi, kemudian ada lagi disiplin tadi itu, dan tepat waktu. Itu contoh-contoh keyakinan kelas. Ada 10 kalau tidak salah, 10 keyakinan kelas. Satu keyakinan kelas itu dari nilai-nilai itu yang diambil. Ada lagi yang ditanyakan? Monggo Ustaz Taufik. Kalau kalimat negatifnya dirubah, begini contohnya ya, tadi kan dilarang buang sampah, menaruh sampah di dalam laci, di bawah meja, diganti dengan lebih baik, Kalimat yang positif. lebih baik tidak menaruh sampah di dalam laci gitu. Boleh. Kata tidaknya itu tidak diperbolehkan. Negatif tidak. Oh, gitu. Lah seperti itu. Kata-kata tidak dilarang itu kan negatif. Jadi tapi ada prosedurnya. Sebelum kita menentukan nilai itu mereka harus tahu, tampak seperti ada tabelnya nanti, tabel T dan tabel Y itu ada istilahnya, tampak seperti misalkan membuang sampah, tidak membuang sampah itu diperbolehkan di situ. Tetapi khusus di nilai kebajikan atau keyakinan kelasnya tidak diperbolehkan mencantumkan kata negatif, harus positif. Waktu tampak seperti tidak membuang sampah di bawah meja, terus yang tidak seperti membuang sampah, berarti itu yang tidak diperbolehkan. Ada yang tampak seperti, ada misalkan membuli, misalkan menyayangi teman, seluruh teman, yang tidak diperbolehkan membuli teman. Jadi tampak seperti dan tidak tampak. Berarti maksudnya yang tidak tampak itu yang tidak diperbolehkan. Begitu nggih? Ya. Jadi
hari ini. Oh iya silakan. Ya. Kalau misalnya keyakinan kelas itu ya ada sanksinya nggak sih? Kalau misalnya sanksinya itu ternyata sanksinya itu negatif kayak sanksinya kayak menghukum misalnya, ya misalnya anak-anak itu yakin kadang-kadang kelas itu anak-anak ini aja lari misalnya terlambat lari itu kan kayak hukuman. Ustadz perlu dikembalikan lagi, kita posisinya diutamakan pemantau atau manajer, jangan menjadi penghukum. Ketika kita konsekuensi atau memberikan tidak piket atau apa, biarkan kita panggil dulu. Yang tidak piket siapa hari ini? Jangan panggil. Lakukan segitiga diskusi, biar mereka sendiri yang menentukan. Terus kamu kalau tidak piket, apa yang harus kamu lakukan? Nah, biar mereka menentukan sendiri. Jangan saya, berarti kamu harus melakukan ini. Ya, jadi kesepakatannya ketika keyakinan kelas ini tidak disepakati, berarti bersedia siap melakukan konsekuensi begitu aja. Ya, konsekuensinya biar mereka sendiri yang menentukan, bukan guru atau bukan teman-temannya. Karena kita melihat biar ada penanaman tanggung jawab di situ. Jadi kalau aku nggak buang sampah, berarti ada konsekuensi, nanti aku harus apa ya? Jadi mereka sudah mulai berpikir, oh berarti aku harus nyapu ini. Biarkan mereka sendiri yang memilih. Seperti itu. Iya. Istilahnya sekarang kesepakatan kelas itu diambil menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu menjadi sesuatu hal yang disepakati, peraturan kelas. Ini pakai. Pernah lihat kayak peraturan kelas malah kayak tabel di sampingnya ada konsekuensi. Itu kayaknya kalau menurut saya itu kayak kurang pantas gitu. Iya, kita melihatnya seperti mereka memasuki rumah yang banyak aturan dan tata tertib. Jadi kayak tertekan gitu. Aku nggak melakukan kegiatan ini, tadinya berarti saya konsekuensinya ini, melakukan ini konsekuensinya ini. Jadi tidak ada keikhlasan di situ. Tidak bebas. Kita akan memberikan kebebasan untuk mereka menentukan sendiri. Bila tidak disepakati, ya mereka harus tanggung jawab dengan yang tidak dilakukan itu. Begitu, nggih? Kurang 6 menit. Ini yang ada yang ganjil buat saya. Iya. Ini kan biasanya kalau tipe-tipe anak itu berbeda-beda. Ada yang mereka itu kadang-kadang sudah taat dengan aturan, ada yang memang sering melanggar peraturan dalam tanda kutip ingin mencari perhatian. Nah, kalau nanti kan dicontohkan sesuatu masalah yang muncul tiba-tiba, ya kan, difitnah dan lain-lain. Jadi kalau pelanggaran yang sudah sering dilakukan, contoh rambut panjang, tidak mengerjakan tugas, datang terlambat, bicara kotor dan lain, ini kan kadang ada sekumpulan siswa yang nyaman dengan perilaku seperti itu. Kalau 1-2 kali dengan restitusi tidak berhasil, apakah ada langkah lain? Ketika segitiga restitusi sudah dilakukan berkali-kali, ada tahapannya. Boleh panggilan orang tua diperbolehkan. Segitiga restitusi itu maksimal kita lakukan 3 kali. Kalau jenengan 3 kali sudah panggilan dengan hati ke hati, istilahnya ini kan dari hati ke hati. Kita cari mereka untuk mendapatkan solusi sendiri. Nah, ternyata masih belum mampu, berarti kita harus memanggil orang tuanya agar ada umpan balik dari kedua belah pihak. Jadi tidak hanya guru dan anak, tetapi juga guru, anak, dan orang tua. Jadi seperti itu, Pak. Jadi kalau sudah ada dua belah pihak sudah mengetahui, nanti pasti ada tanggung jawab dari orang tua untuk mereka, entah itu dari konsekuensinya potong rambut, kemudian konsekuensinya berkata kotor itu bagaimana. Jadi jangan sampai kita sendiri yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak diperlukan atau menyakiti mereka. Ya, seperti itu. Iya,
konsekuensi. Jadi tidak hanya dari sekolah itu sendiri, jadi orang tua juga harus memberikan konsekuensi agar anak tersebut bisa ada perubahan. Ya. Seperti itu ya Pak Sokip ya. Menyambung dari kasusnya Ustaz Sokip, untuk orang tua yang tidak peduli dengan anaknya, sekolah sakarmu dan sekolah sakarmu, belajar sakarmu dan belajar ya, semuanya dipasarkan kepada sekolah, kepada guru. Ya. Jadi pertanyaannya apa kata sekolah? Di rumah itu tidak kondusif memang keluarga, karena memang karena ada banyak masalah dulu. Entah problem keluarga itu dari perceraian, atau tinggal dengan neneknya, atau tidak ada orang tuanya, bermacam-macam. Bagaimana? Ya, ini anak yang tanda kutip ya, berarti anak ini memang harus perlu perhatian ekstra. Sama halnya tindakan-tindakan yang dilakukan, pernah kita lakukan, yaitu home visit. Nah, kalau orang tuanya tidak peduli, ya kita sebagai sekolah mengalahi untuk menemui orang tuanya. Jadi melakukan home visit ke orang tua. Kalau memang tidak ada perubahan atau orang tua tidak memberikan timbal balik atau kepedulian kepada anak tersebut, kita harus memberikan sesuatu hal yang nilainya itu sama-sama tidak merugikan kedua belah pihak. Istilahnya sekolah juga tidak memberikan hal negatif kepada pihak keluarga juga tidak dirugikan. Jadi harus ada sesuatu hal yang kita sepakati bersama, seperti itu Pak. Jadi harus home visit ke keluarga anak untuk mencari solusi, seperti itu. Pasti anak-anak yang seperti ini memang membutuhkan hal yang banyak diperlukan untuk anak tersebut. Itu saja Pak yang bisa saya berikan masukan. Sudah nggih? Sudah nggih, cukup itu hari ini. Sekarang kita melakukan refleksi dari kegiatan mulai dari budaya positif, posisi kontrol, kemudian 5 posisi kontrol, kemudian ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi dari budaya positif. Ini ada dua warna. Oh coba, 1, 2. Kuningnya tidak ada. Ada 2 warna. Saya tuliskan di situ. Yang jenengan tulis yang warna pink itu hal yang sudah dipahami. Yang warna kuning atau hijau itu hal yang perlu ditingkatkan. Ya kuning sama pink. Pinknya bisa minta 1 ya. Hal yang dipahami dan hal yang perlu ditingkatkan. Silakan dituliskan. Ya. Yang sudah dipahami. Pink yang sudah dipahami. Yang kuning yang perlu ditingkatkan. Yang perlu ditingkatkan. Tingkatkan yang pink, yang kuning hal yang sudah dipahami.
Ustazah Vivi. Silakan ditempelkan ke post-it-nya di papan. Sudah, silakan Ustazah Muti untuk membacakan hal yang sudah dipahami. Jadi Ustazah Lupa mau nempel, silakan Ustazah Lupa ditempelkan dulu. Ini yang Ustazah Muti yang hal yang sudah dipahami, silakan dibacakan. Mohon perhatiannya. Semua ya. Hal yang sudah dipahami, yang pertama penerapan segitiga restitusi. Yang kedua, cara menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Bila masalah tidak tahu apa ini atau sederhana, tidak harus dengan segitiga restitusi, langsung keyakinan kelas. Yang sudah dipahami, segitiga restitusi menstabilkan identitas, validasi masalah, menanyakan keyakinan. Hal yang sudah dipahami, segitiga restitusi, tindakan yang menampakkan bahwa guru sebagai manajer. Yang sudah dipahami, menstabilkan identitas, menanyakan masalah yang terjadi, memvalidasi masalah, menanyakan alasan dari masalah yang terjadi, menanyakan keyakinan kelas. Dan hal yang perlu ditingkatkan, sudah? Ya, itu tadi hal yang sudah dipahami. Jadi banyak yang segitiga restitusi, kemudian prakteknya, penerapannya, kemudian ada penyelesaian masalahnya, dan tahap-tahap dari segitiga restitusi, mulai dari menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi masalah, dan menanyakan keyakinan kelas. Selanjutnya hal yang perlu ditingkatkan, Ustazah Lufa. Silakan dibacakan yang hal yang perlu ditingkatkan. Baik, saya hal yang perlu ditingkatkan dari kegiatan ini yaitu yang pertama, membuat kalimat positif untuk menyusun keyakinan kelas. Kemudian cara menyelesaikan masalah dengan mencakupan segitiga restitusi, tidak boleh sebagai punishment, harus sebagai manajer ataupun pemantau. Kemudian menerapkan restitusi di kelas ataupun di sekolah. Yang perlu ditingkatkan yaitu implementasi segitiga restitusi secara benar, melakukan segitiga restitusi di sekolah. Terima kasih. Ustazah, kita sudah merefleksi, sudah melakukan desiminasi, saya juga sudah melakukan desiminasi. Mari bersama-sama kita menerapkan dan mempraktekkan budaya positif di sekolah kita SMP Ibnu Sina Lumajang. Dan anak-anak kita semoga menjadi anak yang soleh dan solihah, yang berakhlakul karimah. Amin amin ya rabbal alamin.
Cukup sekian kegiatan hari ini. Sebelum saya akhiri nanti ditutup dengan doa oleh Ustaz Rafiq. Saya sebagai narasumber untuk budaya positif ini mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz Rafiq ditutup doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا وأهلنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضيق. اللهم أعنا على فعلك وشكرك وحسن عبادتك. Ya Allah, jadikan kami guru-guru yang bermanfaat, menjadi uswatun hasanah bagi siswa-siswi kami, ya Allah. Jadikan murid-murid kami anak-anak yang saleh-salehah yang selalu menjalankan perintah dan larangan dan kita pada kasih Nabi Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kegiatan aksi nyata kedua yaitu keyakinan kelas budaya positif yang saya lakukan di kelas 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sukses. Ya. Untuk hari ini sebelum kita membuat keyakinan kelas, Ustazah ingin kalian tahu dulu apa keyakinan kelas itu. Sebelumnya, dulu waktu kalian masuk di kelas 7, itu kan pernah membuat kesepakatan kelas. Nah, dari kesepakatan kelas yang kamu terima itu kita buat menjadi satu, namanya keyakinan kelas. Ya, contoh keyakinan kelas seperti apa? Nanti Ustazah akan bagikan post-it sama kalian. Keyakinan kelas itu bersifat suatu peraturan, contohnya disiplin, kreatif, saling menghormati, ada nilai-nilai kebajikan, atau tidak boleh ada kata-kata tidak dilarang. Misalkan di dalam kelas dilarang makan dalam kelas, tidak boleh. Makan ada di luar kelas. Jadi kata-kata dilarang kelas itu tidak boleh dilakukan. Baik, paham? Sekarang Ustazah bagikan post-it kepada kalian untuk kalian tulis keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu contohnya seperti tadi, saling menghargai, saling menghormati. Banyak guys ya. Kalian tulis masing-masing. Nanti keyakinan kelas yang sesuai akan kita tempel pada papan mading kelas kita, kelas 7. Baik, ketua kelas Mas David silakan maju ke depan untuk membagikan post-it hari ini. Sudah mulai dituliskan keyakinan kelas. Semuanya mendapatkan, tidak ada yang tidak mendapatkan. Untuk yang butuh bantuan dari temannya diberi. Silakan ditulis. Ya, contohnya langsung wujudnya keyakinan kelas
Jadi menjadi kesepakatan kelas. Contohnya seperti di situ ya. Menghormati, jujur, boleh. Terus saling bekerja sama, bebas. Bisa lebih, bisa bebas. Anak-anak, kalian sudah menuliskan keyakinan kelas pada kertas post-it. Sekarang waktunya kalian untuk menempel. Tunggu di sini. Diyakini itu untuk dilakukan. Kita ambil bersama-sama, kita sepakati bersama-sama untuk menjadi keyakinan kelas. Yang pertama, saling menghormati dan saling menghargai. Oke, ini sama. Ya, di sini berarti saling menghargai dan menghormati itu sesama teman ya. Ini semuanya dimasukkan. Menghargai, menghormati, jujur, bertanggung jawab. Oke. Saling bekerja sama dalam satu kelompok. Betul. Ini semuanya dimasukkan. Ada disiplin, jujur, kemudian tidak berebutan, tidak membeda-bedakan dengan siswa inklusif. Pintar sekali. Kasih tepuk tangan. Bisa dipercaya, ya, jujur berarti dia amanah maksudnya, tambahannya. Ini sama, ini sama, ini sama. Nah ini ada tambahan kreatif, nah, ada kreatif. Ini sama. Ya, kalau ada makan di dalam kelas, makan di luar. Ada tulisan dilarang, tidak boleh ya, ada kata-kata dilarang. Berarti makannya harus di luar kelas. Habiskan dulu makannya, baru ke dalam kelas, tidak boleh makan. Buang sampah pada tempat sampah, Peter ya. Ya, buang sampah pada tempat sampah. Ini yang tidak diperbolehkan, dilarang ramai. Berarti
Di dalam kelas harus tertib. Ya, kata-katanya ganti, di dalam kelas harus tertib. Ini sama juga kerjasama. Gus. Sudah anak-anak, Ustazah Ain bacakan hasilnya dari keyakinan kelas kita. Yang pertama, ingat-ingat, kalau kalian ada kesalahan, Ustazah Ain akan mengingatkan kembali keyakinan kelas. Yang pertama, saling menghargai dan saling menghormati. Setuju? Terus, disiplin, tanggung jawab, kreatif, dan jujur. Setuju? Setuju. Ini selanjutnya, tidak berteman dengan teman yang inklusi. Setuju? Setuju. Kata tiganya saya hapus karena tidak boleh tidak membeda-bedakan anak atau namanya bersahabat dan berteman. Terus ini, buang sampah pada tempatnya. Setuju. Ini kata bilang saya ganti, di dalam kelas tertib. Setuju? Setuju. Selanjutnya, bisa dipercaya. Setuju. Selanjutnya yaitu disiplin dan jujur. Dimana perasaan kalian setelah mengerjakan atau menyepakati keyakinan kelas ini, kalian pasti akan merasa terlindungi. Baik, itu saja. Kita anak-anak, kalian sudah melakukan kegiatan kesepakatan kelas, yaitu keyakinan kelas bersama. Ya, di sini sudah ditempel, yaitu saling menghargai dan menghormati, disiplin, tanggung jawab, kemudian ada bekerja sama, tepat waktu, dan menghormati serta membuang sampah pada tempatnya dan tertib di dalam kelas. Kalian sudah menyepakati keyakinan kelas, maka sekarang waktunya untuk melakukan penandatanganan atau persetujuan. Ya, silakan maju satu persatu. Rafa, silakan maju ke depan. Bangun dan bukalah matamu.
kegiatan keyakinan kelas hari ini semoga bermanfaat untuk kelas 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah hasil atau result dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini merupakan pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas ini lewat kegiatan utarakan pendapat. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kebersamaan dan disiplin siswa. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jabir Maulana dari kelas 7. Saya senang membuat keyakinan kelas. Saya akan menaati dari nilai-nilai kebajikan yang sudah dilaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine Safira dari kelas 7. Setelah saya membuat keyakinan kelas, saya menjadi berani dan semangat untuk belajar di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evaluasi dan refleksi. Kegiatan budaya positif ini dilaksanakan secara betul dan terus-menerus agar tercipta lingkungan positif di sekolah. Perbaikan yang akan saya lakukan adalah pemahaman terhadap budaya positif, misal penerapan pembuatan keyakinan kelas yang dilaksanakan. Harus setiap hari diingatkan tentang keyakinan kelas sebagai wujud nilai-nilai kebajikan universal yang dilaksanakan di kelas. Pelaksanaan praktik segitiga restitusi terhadap murid yang bermasalah dengan berlatih posisi kontrol kita sebagai manajer sehingga murid aman, nyaman, dan percaya pada guru. Sebagai guru penggerak, yakni dengan peran pemimpin pelajaran, saya harus mampu menuntun siswa agar selalu memiliki perilaku sesuai nilai-nilai kebajikan yang disepakati sehingga budaya positif dapat tercipta di sekolah saya. Saya juga harus menjadi tauladan bagi guru yang lain dan bagi siswa saya dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Selanjutnya, sebagai coach bagi rekan sejawat, saya akan berbagi wawasan atau materi tentang budaya positif. Saya juga akan berbagi pengalaman atau praktik baik dalam menerapkan konsep-konsep budaya positif kepada rekan sejawat dan melakukan pendampingan jika dibutuhkan. Selanjutnya, peran sebagai pendorong kolaborasi. Upaya menciptakan budaya positif membutuhkan kerjasama, kolaborasi, dan komunikasi yang efektif dari semua stakeholder sekolah. Saya akan berupaya berkolaborasi dengan semua stakeholder sekolah dalam menciptakan budaya positif di sekolah saya. Selanjutnya, peran mewujudkan kepemimpinan murid. Sebagai pemimpin pembelajaran, maka saya akan berupaya mewujudkan kepemimpinan murid, di mana saya akan menuntun murid agar mampu bertindak secara aktif dan mampu membuat keputusan serta pilihan yang bertanggung jawab, tidak hanya sekedar menerima apa yang telah dilakukan oleh orang lain. Peran selanjutnya yaitu menggerakkan komunitas praktisi. Di sekolah saya akan berupaya menggerakkan komunitas sekolah saya dan berkolaborasi dengan stakeholder sekolah untuk mempelajari dan menerapkan konsep-konsep budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat telah menonton video saya. Jangan lupa kita selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.